Halo, selamat sore. Eh, selamat- Maksud saya selamat berjumpa dimanapun kalian berada. Ini adalah kuliah kita, periklanan dalam ekosistem TV. Jadi ini adalah bagian dari penjelasan penyiaran televisi, yaitu salah satu aspeknya selain program adalah iklan seperti itu. Nah, mungkin ini adalah gambaran tentang hari ini ya. Ini adalah RPS-nya. Jadi pertama mereka bisa menjelaskan dan menganalisa nilai-nilai iklan, oke ya. Dan di sini ketepatannya seperti apa, dan nanti kita akan belajar banyak tentang masalah itu ya. Jadi karakteristik iklan, jenis iklan, kelebihan kekurangan iklan, dan menghitung biaya iklan. Oke, sekarang kita lihat pertama, iklan itu apa sih dengan hubungannya dengan TV. Nah, sebenarnya iklan itu adalah sebuah informasi yang berisikan hal-hal yang berkenaan dengan perniagaan. Jadi kita menggunakan commerce, jadi commercial. Jadi makanya ya, iklan itu disebut komersial. Ya, jadi komersil. Nah, perniagaan itu adalah commerce, dan juga perdagangan atau merchant. Ya, merchant juga kalau kamu bisa lihat di berbagai platform ada disebutnya official merchant. Jadi mereka hubungannya dengan masalah perdagangan. Dan sebenarnya bertujuan memberikan kesadaran kepada penonton dalam bentuk orang harus membeli produk itu seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus membeli produk? Kenapa harus beli? Jadi sistem kita, sistem sosial kita itu adalah suatu sistem yang mana kita harus bisa survive dengan exchange, dengan pertukaran nilai di antara masyarakat, dan itu adalah dengan berdagang. Dan semakin kita menganut sistem ekonomi kapitalistis, maka kesadaran untuk membeli atau berjual itu semakin tinggi, sehingga kemudian masyarakat semua bisa bergabung dalam ekosistem sistem ekonomi yang lebih dinamis. Nah, salah satu peran dalam menstimulasi dan menambah jual beli itu adalah melalui iklan sebenarnya. Dan iklan sebenarnya ada banyak ya, tidak hanya masalah produk. Iklan tuh hanya baru satu saja. Nah, ini juga catatan yang harus nanti saya berikan dalam ini ya, dalam kuliah kita hari ini. Nah, TV adalah media yang memiliki jangkauan terluas. Jadi kenapa demikian? Karena TV ini kamu dengan seharga berapa gitu ya, dan seharga 1 juta atau 2 juta udah bisa mengakses TV, itu membeli TV, dan bahkan lebih murah. Dan TV itu langsung otomatis, jadi langsung ditaruh dan mereka langsung menyiarkan. Dan di situ sudah ada iklan, dan di situ sudah ada program-program yang kita tidak usah klik-klik itu, tapi dia sudah ada programnya. Jadi jam segini kita tinggal datang ke depan TV dalam jam waktu tertentu, dan kita akan bisa melihat tayangan itu, dan di situ nanti akan disisipi oleh iklan. Nah, TV ini juga memiliki daya tarik visual yang relevansinya itu dengan dinamika ya. Jadi tadi ya, praktis, relevansinya itu murah dengan harga, dan mudah diakses karena tinggal ngeklik apa namanya, itunya ya, channelnya ada frekuensi tertentu. Dan sekarang kita udah menggunakan digital, jadi tinggal dipasang dan langsung nonton, dan kemudian itu mudah banget, ada program naik turun selesai gitu. Beda dengan misalkan kita mau nonton TV di YouTube, jadi harus punya handphone dulu, harus punya pulsa dulu, terus kemudian kita harus milih dan sebagainya, kita mengalami kebingungan dan sebagainya. Kalau TV kebingungannya hanya dengan memilih channel mana yang mau ditonton, dan sebenarnya kita lebih mengacu kepada jam-jam waktu tertentu. TV itu lebih konsisten ya, lebih konstan. Eh, dan perhatian kita lebih baik di TV gitu dibandingkan yang kita miliki sekarang digital. Dan seperti halnya media ya, korporasi-korporasi media, majalah ataupun koran ataupun TV, mereka mengandalkan keuntungan paling besar dari tayangan iklan. Jadi bisa dikatakan bahwa TV adalah sebuah badan usaha yang mendapatkan keuntungan dari iklan. Nah, mereka tidak banyak mendapatkan keuntungan dari program, tapi mereka mendapatkan keuntungan dari iklan. Bahkan sebelum itu TV juga sebenarnya ada production. Jadi sistem kita memang telah berubah banyak ya. Itu penting banget yang harus dipahami. Dan sebenarnya di sini saya sering menjelaskan bahwa kita mengalami perkembangan sejarah yang cukup lama. Jadi kadang-kadang jejak-jejak sejarah itu sudah tidak diketahui, dan kita tidak tahu sebenarnya iklan itu seperti apa dan sebagaimana ya.
Tapi kita akan pelan-pelan mengungkap itu seiring dengan perjalanan kita. Nah, sekarang iklan itu adalah visualisasi kepada penonton untuk mendorong mereka untuk membeli. Itu iklan. Definisinya saya yakin pasti ada banyak. Apa sih iklan itu? Iklan itu adalah tayangan di televisi yang tadi ya memberi kesadaran membeli kepada penonton, atau iklan itu adalah eh, apa namanya, tayangan-tayangan yang isinya adalah memberikan informasi tentang produk, atau iklan itu adalah ya, pesan-pesan kesadaran kepada masyarakat tentang produk knowledge gitu. Ada banyak, tapi saya akan menggunakan suatu definisi yang mengatakan bahwa visualisasi iklan itu adalah visualisasi yang mendorong masyarakat untuk membeli. Nah, di sini pun kita bisa lihat bahwa Undang-Undang Nomor 32 dan 2002 ada penjelasannya di sini tentang iklan. Nomor satu adalah mempromosikan cita-cita anjuran pada masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat bertingkah laku dengan pesan iklan tersebut. Nah, jadi iklan itu tadi saya katakan untuk membeli. Jadi bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut. Salah satunya adalah membeli, tapi juga nanti kita akan lihat ada iklan layanan masyarakat. Jadi iklan layanan masyarakat itu adalah mempromosikan ide-ide juga. Jadi tidak harus membeli, tapi boleh dikata kategori untuk mempromosikan nilai-nilai masyarakat itu lebih kecil dibandingkan dengan dorongan-dorongan masyarakat untuk membeli. Jadi iklan itu biasanya berkenaan dengan komersil gitu ya, lebih banyak dengan komersil dan merchantilisme. Nah, sekarang kita lihat apa sih iklan yang terjadi di TV. Nomor satu, iklan itu ciri-cirinya disisipkan di acara atau program TV. Jadi iklan itu ada muncul di tengah-tengah program TV. Jika program TV berjalan, acara itu, dan kemudian mereka akan mengatakan setelah pesan-pesan yang berikut ini, dan kemudian disisipkan dengan iklan. Nah, apa sih yang ciri-ciri iklan itu? Mereka biasanya menjelaskan tentang masalah product knowledge dan menciptakan pesan. Dan kita bisa tambahkan di sini nih, mempromosikan nilai-nilai tertentu ya tadi ya, promosikan nilai-nilai tertentu. Nah, ini terkait dengan ILM ya, iklan layanan masyarakat. Dan juga ada iklan politik, tapi di Indonesia mungkin itu jarang kita tonton ya. Ada tokoh politik yang kemudian dia menyampaikan nilai-nilai politiknya gitu. Tapi memang nanti kita akan lihat itu di masa-masa yang akan datang. Nah, dalam komunikasi pemasaran itu ya, iklan itu adalah memasarkan produk barang. Jadi periklanan itu mereka bertujuan untuk membuat masyarakat untuk membeli barang mereka. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat kita. Nah, di sini kita lihat ya, kalau ada produk sini ya, kalau ada produk maka ada supply, ada produk, dan kemudian dipasarkan atau diperjualbelikan, dan kemudian ada permintaan lagi, demand, dan mereka memproduksi barang baru. Ini adalah siklus produk yang terjadi, yang mana iklan bisa terjadi di mana aja. Dia menciptakan orang untuk menciptakan produk baru. Itu ada di sini iklan, perannya di sini ada. Di sini juga ada, misalnya kalau misalkan di sini akan tulis iklan. Nah, misalkan ini iklan. Nah, iklan itu bisa terjadi di lini sini misalkan, dan kemudian juga ada terjadi di sini juga, dan kemudian juga semuanya ada ya. Nah, kalau misalkan iklan memperkenalkan produk, yaitu mereka memperlihatkan ini baru gitu, dan kalian harus membelinya. Dan kemudian mereka memasarkan, ada kompetisinya juga. Dan kemudian di antara semua itu juga ada masalah permintaan tadi. Iklan kemudian mencoba me, me, uh, menanamkan kepada masyarakat bahwa ada manfaat atau permintaan di masyarakat, yang mana masyarakat lain juga bisa merasakan itu. Dia menanamkan suatu market gitu. Nah, kita bisa lihat di negara-negara berkembang bahwa hal-hal yang seperti ini terjadi begitu saja, dan itu tidak sempat disadarin sama orang luas. Jadi mereka langsung nurut aja gitu. Iya, ini ada iklan, ada produk baru, kayaknya kita harus beli. Tapi kita juga harus sadar bahwa memang ada kritik-kritik terhadap
masyarakat atau dan ekonomi kapitalistis, yaitu konsumerismenya. Nah, kita bisa tahu bahwa iklan yang dihubungkan dengan TV itu sangat sangat berkenaan dengan budaya visual. Jadi budaya visual kita itu sangat kuat sekali, sehingga iklan TV ini memiliki daya tarik yang lebih baik dibandingkan iklan-iklan lain. Dan ini tidak sadar. Ini contohnya adalah iklan untuk menonton atraksi gladiator di Romawi zaman dahulu. Jadi ini sudah salah bentuk iklan. Dan iklan juga kalau misalkan kita lihat ya, kita tahu ya iklannya itu juga ada yang dengan menggunakan suara, dengan menggunakan panggilan-panggilan. Nah, dan itu ada kode-kodenya. Ya, itu yang paling yang harus dipahami itu di situ. Oh, iklan itu ada kode-kode visualnya. Dan kode-kode visual ini yang disebut dengan semiotika. Jadi kita nanti bisa memahami iklan dari semiotika. Nah, apa sih kode-kode tertentu gitu. Jadi visualisasi iklan itu mengandung kode-kode atau dalam bahasa visual. Jadi bahasa visual itu ada banyak ya, dinamika dan sebagainya. Kayak misalkan kita bisa lihat laki-laki yang yang kekar gitu ya. Dan misalkan kita sebut aja ya, kita lihat misalkan brand ini ya, saya tidak akan menyebutkan tapi kamu bisa melihat sendiri. Jadi ini kita bisa lihat, ini udah ada kode-kode. Kode-kodenya adalah kalau kamu mau misalkan memiliki nilai-nilai tertentu yang dimiliki cowok-cowok ini, jadi kamu langsung menggunakan produk ini. Dan bahkan mereka ada ajangnya seperti ini contohnya, supaya kalian bisa seperti mereka. Nah, ini sudah ada iklannya. Nah, kalau misalkan kita cari yang lain ya, nah ini juga sama juga. Dan mereka, apakah mereka menggunakan iklan? Iya, mereka menggunakan iklan juga, tapi tidak sepopuler ini. Mereka menggunakan tokoh, mereka menggunakan wajah ya. Kalau di sini mereka tidak menggunakan itu, mereka tidak menggunakan tokoh. Ini menarik untuk dikaji, kenapa seperti itu gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sebenarnya kita bisa pelajari mengapa seperti itu. Nah, sekarang kita balik ke masalah periklanan visual. Jadi visual iklan itu ada kode-kode dalam bahasa visualnya. Ini yang kita harus nanti kita pahami ya. Oke. Dan kode itu termasuk adalah simbol dan ikon. Nah, kita juga tahu bahwa gambar yang kita lihat di situ ini mengandung simbol juga apa gitu. Ya, simbolnya adalah intinya kalau mau nonton bisa ke sini gitu. Inilah tayangan gladiator. Dan ini juga ada banyak iklan, ini iklan majalah dan sebagainya. Nah, inilah salah satu contoh iklan di Indonesia. Kenapa saya memilih ini? Ini dari tahun 80-an. Ini cerita ya. Ceritanya adalah bahwa kita masyarakat Indonesia paham iklan itu tahun 60-70, lalu kemudian agak hilang gitu ya. Karena kemudian minta yang paling enak. Kita lihat ya, seperti ini. Apa ini? Pasti belum dikasih Indorasa. Hei, tunggu dulu. Lah, ini baru enak. Ya, ini menarik ditonton ya. Iklannya contohnya memang mereka bawanya kayak gini di awalnya gitu. Terus kemudian dikasih rasa, tapi sebenarnya rame juga ya. Ini dibandingkan yang tadi apa yang kering gini, baru enak katanya. Kita pertanyakan juga. Jadi yang membuat enak itu sebenarnya adalah sasanya atau kurangnya bahan. Saya juga tidak. Jadi ini adalah Sasa Indorasa ya, Indorasa atau penyedap makanan. Nah, ini ada banyak iklan yang kita bisa ambil, dan ini terkenal banget. Kenapa kok iklan itu 90-an?
Memang ada sih iklan 80-an Indonesia ada. Cuman ya nah ini contohnya ada. Tapi tahun 90-an, nah ini seperti contohnya. Nah, tahun 90-an itu lebih lebih banyak ada ledakan iklan tahun 90-an sampai 2000. Karena tahun 80 kita menonton iklan hanya dari satu televisi, yaitulah TVRI. Nah, disebutnya adalah siaran niaga. Sarana Niaga itu tahun 81 dan itu cuma ada satu TV dari TVRI dan mungkin ada masalah. Saya tidak tahu ada apa yang terjadi pada tahun itu dan kemudian uh, tahun 90-an meledak iklan di Indonesia, jumlah iklan di Indonesia melalui ledakan karena siaran televisi pada waktu itu mulai merambah, jadi salah satunya adalah televisi swasta. Nah, bayangkan saya waktu kecil itu tidak ada internet dan TV-nya cuma ada satu. Tidak ada internet dan ada satu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa zaman dulu itu sejahtera, saya bingung sejahteranya dari mana karena otak kita dan pikiran kita bersumberkan dari hanya satu TV sebenarnya. Dan kemudian mulai muncul TV swasta dari tahun 90-an antara ini dan kemudian ada banyak dan kemudian ada TV-TV yang lain dan mereka menguasai produk juga. Jadi TV yang juga memiliki konsorsium dengan produk. Jadi TV itu memang bertujuan untuk mengiklankan produk TV tertentu. Jadi ketika muncul satu stasiun TV ini dia menaruh harga yang luar biasa tinggi sekali. Jadi mau nggak mau ya mereka harus kalau mau menayangkan iklan seperti itu. Kemudian para produsen ini ngeluh, oh iklannya banyak banget. Kita buat saluran TV yang lebih murah. Jadi seperti itu. Dan terjadi memang seperti itu. Jadi memang ada konsorsium itu ya, konsorsium periklanan produk yang fokusnya adalah untuk mempermudah mereka untuk beriklan seperti itu. Saya adalah dosen yang saya sebelumnya dosen yang mengajarkan perkembangan teknologi komunikasi dan saya selalu menggunakan narasi itu. Narasinya adalah saya dulu nggak pernah ada TV saya cuma ada satu dua dan ketika ada TV swasta lain datang dan menyiarkan itu kayaknya angin surga banget, kita diperlihatkan betapa luasnya dunia ini gitu, tidak seperti yang kita tonton zaman itu ya. Nah, zaman itu satu-satunya TV yang saluran TV yang kita miliki ya cuman ada ini dan bayangkan itu sangat sinkron dan bayangkan mereka baru bisa mulai siaran itu jam 3 sore. Jam 3 sore. Terus ketika kita nonton berita, semuanya harus nonton berita. Baik, jadi kita tidak punya pilihan lain gitu. Dan pada waktu itu semua TV swasta pun jam 8 tuh harus bergabung dengan TV pusat dan mereka kita menonton tayangan yang sama namanya ini ya, Dunia Dalam Berita. Dan itu terjadi dan itu agak terganggu dan kami merasa bahwa iya tidak ada kebebasan sebenarnya ya, kita terpaksa harus menonton itu, kita harus menonton itu. Dan kemudian setelah Dunia Dalam Berita ada tayangan namanya liputan khusus. Liputan khusus ini agak ganggu juga menurut kami ya waktu itu karena kami sedang menonton acara dan acara itu lagi seru-serunya terus tiba-tiba dipotong karena kita harus nonton liputan. Makanya di sini pun istilahnya begini saat di Indonesia cuma ada TVRI dan ini adalah salah satu gambaran-gambaran yang bisa diberikan pada tahun itu dan siaran iklan itu ngebludak pada tahun 90-an dan kalian bisa melihat betapa kreatifnya kita menciptakan iklan-iklan di televisi pada waktu itu. Nah, cara beriklan itu dengan berbagai cara ya, saya katakan sebelumnya ini seharusnya ikut ke atas visual. Nah, kalau misalkan kita sebenarnya menggunakan dengan cara beriklan dan ini kalau misalkan kita bisa buat ya jenis iklan itu ada satu adalah promosi, saya sudah ada lagi ya
Bentar. Oh, sudah ada cartridge iklan TV, sudah ada nih. Oke. Ini adalah cara berbicara, jadi suara pertunjukan, dan kemudian ini adalah ekosistem periklanan. Jadi nomor satu, siapa sih brand itu? Ya brand itu adalah pemilik produk. Jadi mereka adalah atau disebut dengan ya produsen sih. Mereka siapapun yang memiliki produk itu. Dan satu prinsipal itu biasanya punya banyak produk. Jadi bisa jadi mereka punya beberapa produk dan mereka biasanya terbagi-bagi atas divisi. Saya pernah kerja sebagai pengiklan pada tahun itu. Jadi ada satu prinsipal yang membawahi tujuh jenis produk. Mereka ada permen, ada susu, ada kebutuhan rumah tangga lain gitu. Dan kemudian mereka punya misalkan produk kopi sendiri misalkan. Dan kemudian kopi itu dikelola dengan sendiri. Ada tujuh, susu, kopi, permen, dan kemudian ada apa lagi ya? Ada minuman, misalnya minuman air mineral itu sendiri. Terus kemudian ada minuman rasa, jadi baru 6 tuh. Terus satunya lagi apa ya? Ada 7. Masak apa ya masakan, ya pelengkap masakan seperti sup dan sebagainya. Jadi ekosistem nomor satu itulah prinsip. Dan kedua ya, ini korporasi media. Nah, ekosistem keduanya adalah korporasi media. Ya, mereka itu adalah stasiun TV pada umumnya. Kalau di sini adalah itu, ya korporasi media atau stasiun TV. Nah, ketiga adalah advertisement agency. Nanti akan saya jelaskan apa sih mereka itu ya. Mereka itu adalah perantara antara prinsipal dengan stasiun TV, dan juga mereka dan PH ya. Mereka itu perantara antara prinsipal, stasiun, dan PH. PH itu siapa? PH itu adalah orang yang memproduksi iklan. Jadi mereka khusus dalam memproduksi iklan. Iklan. Jadi PH itu produk mereka itu iklan. Mereka nawarin ke prinsipal. Production house itu menawarkan jasa pembuatan iklan ke prinsipal. Nah, prinsipal ini bisa siapa aja. Oh ya, prinsipal juga tidak harus perusahaan ya. Tokoh politik juga terjadi. Nah, pemerintah juga termasuk prinsipal di situ. Karena mereka ditawarin juga mau buat iklan layanan masyarakat seperti apa. Dan ini dan mungkin ada banyak lagi ya ekosistemnya, tapi yang saya deteksi sih ini udah cukup banyak. Dan terakhir adalah freelancer, endorser, ambassador. Pada intinya mereka adalah talent. Mereka memiliki daya tarik atau personal branding yang mereka bisa gunakan. Oke. Ini adalah ekosistem periklanan seperti itu. Nanti akan saya jelaskan advertisement agency itu lebih baik seperti apa. Jadi mereka perantara antara prinsipal, stasiun, dan PH. Nah, production house sebenarnya juga mitra dengan media pada waktu itu ya. Jadi, nah ini penting nih. Tadi saya mau jelaskan. Jadi TV itu sebenarnya mereka tujuannya hanya menayangkan. Mereka tidak boleh memproduksi acara TV. Tapi sekarang kalian bisa melihat kru TV yang memproduksi acara-acara TV gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita boleh mempertanyakan itu sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi kenapa kemudian TV kok memproduksi? Nah, kenapa seperti itu? Itu dilakukan untuk mengurangi disebutnya hegemoni atau dominasi korporasi media. Tadi saya katakan sebelumnya bahwa tahun 90-an korporasi media menaruh harga seperti itu, dan para prinsipal nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka hanya bisa sepakat dengan harga tersebut gitu. Nah, pada waktu itu sebaliknya nih, TV juga nggak bisa menolak harga dari production house, karena production house juga menaruh harga yang semau-maunya juga gitu. Satu acara sinetron atau acara FTV harganya segitu. Mereka kayak nggak bisa nih ditawar dan sebagainya, dan ternyata telah diauditor harganya seperti itu. Nah, ini adalah bagian dari carut marut di ekosistem TV kita. Maka demikian kita boleh mempertanyakan kenapa kok digitalisasi di Indonesia baru terjadi akhir-akhir ini. Kalau kamu lihat di TV-TV di tahun 2002
digitalisasi TV kok baru terakhir kita harus mengikuti peraturan itu dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini carut marut ini adalah memposisikan pihak-pihak maupun itu prinsipal media, advertisement, PH dan sebagainya untuk tidak punya pilihan. Jadi kalau misalkan tidak ada pilihan atau pilihannya sedikit atau kita terpaksa untuk melakukan itu, artinya bisa dikatakan strukturnya tidak berjalan dengan baik. Di Indonesia masih seperti itu. Dulu yang saya katakan TV prinsipal merasa bahwa harga iklan mahal. Sekarang TV media korporasi merasa bahwa production house mahal. Dan sekarang production house dihantam dengan monetisasi YouTube dan sebagainya, IG, TikTok dan sebagainya, karena mereka akhirnya harus berjuang yang luar biasa untuk berkompetisi di era itu. Karena kenapa? Karena memang tidak ada ukuran kompetensi dan standarisasi. Jadi standarnya tidak jelas di Indonesia. Tapi nanti kita lihat apakah itu benar tidak ada, nanti kita lihat. Maksudnya bagaimana kita bisa menganalisa bahwa ketidakadaan itu seperti apa. Nah ini karakteristik iklan di TV ya, ada yang tergolong 30 sama yang 60. Kalau misalkan yang adlib juga ada, adlib itu dipersembahkan oleh, nah itu adlib itu disebut salah satu kru TV menyebutkan itu dipersembahkan oleh, itu adlib. Nah kalau misalkan di tempat lain itu lebih nyata ya, lebih disebutkan langsung acara ini dipersembahkan oleh tiga itu, dan mereka hanya memberikan logo. Jadi iklan memang berbeda-beda di beda-beda tempat ya diperlakukan karena itu peraturannya berbeda. Di Indonesia peraturannya sudah ada, mungkin ketegasannya belum ada seperti itu. Nah kalau misalkan kalian suka nonton film seri Korea gitu, kalian bisa lihat ya, bagaimana etika beriklannya di sana. Jepang juga seperti itu. Jepang itu sponsor hanya boleh melakukan iklan di depan acara, di akhir acara. Acara ini disponsori oleh. Nah ini yang agak mengganggu di Indonesia, planting atau place in. Kalau kalian nonton film dan kemudian Anda bisa melihat di belakangnya ada poster terpampang sangat besar gitu. Nah mereka menyebutnya ini adalah kan virtual ad. Saya nggak ngerti ini dari mana istilahnya, tapi itu tidak virtual karena kita cuma melihat. Virtual itu mengenhance reality, tapi kita iklan-iklan dalam itu tuh tidak mengenhance sama sekali, jadi itu mengganggu sebenarnya. Kalau enhance kan kita menjadi itu menjadi dekat, realitas menjadi dekat. Jadi dan kemudian saya juga bingung kenapa dari mana istilah virtual ads tersebut. Kemudian ada promosi, itu jangan jelas-jelas menyebutkan di tayangan, misalkan di salah satu TV berita di Indonesia ada acara khusus yang memang mereka mempromosikan barang-barang. Nah ini juga salah satu ya planting virtual ads ini adalah iklan yang muncul dalam itu ya, muncul dalam acara apapun itu, laptopnya, kemudian si ibu minum apa dengan merek tertentu. Nah ini ada yang paling gak enak itu adalah lagi nonton acara tiba-tiba ibu bapaknya duduk dan kemudian mereka dengan terang-terangan menyatakan bahwa apa yang mereka makan itu nikmat gitu. Itu juga ganggu sih. Dan sebenarnya seharusnya ada undang-undang khusus yang mengatur hal-hal tersebut, karena bayangkan ya, kamu kalau pergi ke kota gitu dan kamu melihat sebenarnya teks, warna dan sebagainya itu ya walaupun kita tahu kita sudah dalam sistem kapitalistis gitu ya, visualisasi ini ya, kita lihat kemana-mana itu selalu ada iklan gitu. Saya pribadi sih agak terganggu dengan gambar-gambar iklan yang terpampang di mana-mana gitu. Tapi ya apa yang boleh buat ya, itu terjadi di masyarakat modern sekarang gitu. Nah kalau itu terang-terangan menyuruh Anda untuk menjual beli barang tertentu, itu menurut saya ganggu banget. Jadi kamu lagi berpikir bebas, kemudian muncul barang-barang ini gitu. Kamu kan pengen juga beli barang-barang yang kesukaan kamu, tapi kamu sekarang sudah terprogram untuk membeli barang tertentu karena kamu sudah diterpa oleh iklan itu lagi. Saya sering kali nonton acara tayangan liputan seorang selebritis atau bintang film, mereka ngobrol terus kemudian
anak mereka sakit dan anaknya harus dikasih obat atau vitamin tertentu. Itu ya seperti itu. Nah, ini menurut saya place in ini ya, yang place in ini memang harus dikaji ulang manfaatnya seperti apa, etikanya seperti apa gitu. Nah, ini contohnya di belakang nih. Nah, ini kuat banget nih brand ini. Jadi kemanapun kita berada nih selalu ada brand dia. Eh, eh, Padahal produknya juga kita bisa pertanyakan manfaatnya apa gitu. Bahkan kita sudah tahu ada counter argumen terhadap brand ini untuk tidak dikonsumsi terlalu banyak atau brand ini membahayakan. Sama halnya juga dengan rokok atau alkohol. Saya merokok dan saya juga uh, uh, mengkonsumsi hal-hal yang mungkin tidak diiklankan gitu. Tapi menurut saya kita tidak punya pilihan lagi gitu, tidak punya pilihan. Di Indonesia sebaiknya itu diatur sebaik mungkin. Menurut saya sih kalau misalkan produknya itu adalah permen atau misalkan makanan masih boleh. Yang harus diperhatikan tuh biasanya adalah hal-hal yang dikonsumsi, yaitu tadi ya. Antara lain adalah saya sepakat bahwa rokok tidak harus diiklankan. Terus kemudian adalah obat juga harus diperhatikan edarannya. Dan kemudian ya tadi acara promosi, ada acara niaga. Jadi mereka memang mempromosikan suatu barang tertentu dan kita memang harus membeli barang itu gitu. Atau mereka menjalankan acara itu dalam rangka memang mempromosikan habis-habisan. Dan kemudian ada telemarketing juga. Nah, telemarketing ini bukan artinya menggunakan telepon gitu ya, telemarketing. Tapi telemarketing itu memang mereka mempromosikan suatu barang dan interaktif ya. Ini interaktif. Intinya adalah pada saat itu kalian menonton acara itu, kalian mendapatkan diskon langsung, yaitu adalah telemarketing. Dan itu bisa dilakukan lewat TV. Nah, sekarang kita bisa lihat ada produk-produk marketplace yang sudah melakukan telemarketing ini. Ini menurut saya lompatan yang luar biasa banget. Mereka jadi para resell para orang-orang yang jualan di marketplace, mereka melakukan telemarketing sendiri, punya channel sendiri. Itu menurut saya lebih bermanfaat sekarang. Jadi memberdayakan orang-orang untuk bisa memiliki pilihan untuk mengiklankan produk-produk mereka tidak hanya di TV seperti. Tapi ya memang karena mata kuliah ini TV, kita harus belajarnya ke situ. Nah, ini karena kita adalah ngomongin TV, akhirnya kita berakhir ke sini juga nih, kelebihan dan kekurangan iklan di TV. Kelebihannya yang tadi saya katakan yang dari awal ya, mudah dijangkau, murah, terprogram, jangkauannya luas. Karena orang-orang yang nggak punya pulsa atau nggak punya smartphone atau gawai pasti punya TV, dan itu bisa dijangkau, masuk ke situ dengan iklan. Jadi konstan iklan dan ada ukuran yang konstan. Tapi kekurangannya adalah cenderung lebih mahal. Walau ukurannya tidak mencerminkan 100% untuk yang ada. Nah, dibandingkan dengan Sokmed itu gratis ya. Nah, mari kita lihat di sini. Di sini aja deh. Kalian bisa melakukan browsing dengan kata kunci belanja iklan. Ini kata kuncinya adalah belanja iklan. Nah, belanja iklan ini kalian bisa cek berapa tahun ini, tahun kemarin dan sebagainya. Dan bahkan ada yang rentang jangka waktu tertentu yang bisa kalian analisis. Misalkan belanja iklan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nah, ini kita masih di kuartal 1 masuk ke kuartal 2. Ini Ramadan katanya menimbus hingga 290. Nah, ini di Jakarta CNBC Indonesia kalian bisa melihat, dikatakan bahwa belanja iklan bisa menembus sampai 400 triliun. Dua kali lipat dari 2021. Nah, kanal publikasinya ini rebutan nih orang menaikkan brand, karena dengan sekarang katanya ada indikasi bahwa status darurat COVID akan segera berakhir dan orang akan bergairah untuk jual beli lagi. Nah, rumus tidak bakunya adalah biaya produksi iklan ya, adalah biasanya 15-30% biaya publikasinya. Jadi publikasinya lebih mahal daripada produksinya. Nah, kalian juga bisa lihat bagaimana kalian bisa menilai suatu iklan. Nah, nilai iklan itu kira-kira seperti ini. Kamu bisa lihat nih, kalian bisa
browsing juga harga iklan di TV seperti itu. Nah, kenyataan ini benar atau tidak ya, benar atau tidaknya itu kita tidak tahu, kita tidak di lapangan. Ini cuman hanya perkiraan aja, tapi setidaknya logika kita sudah betul ya. Logikanya sudah betul. Jadi kalau udah betul kayaknya akan menuju ke benar, walaupun kita tahu bahwa benar itu kan definitas atau akurasinya gitu. Ini kayaknya semuanya hampir sama, kisaran antara 14, 20, 45 gitu. Mungkin bisa murah, mungkin bisa lebih mahal seperti itu. Nah, kalian bisa lihat nih, dulu yang paling tinggi, ini yang paling tinggi nih mereka nih, 1, 2, 3. Katanya sih dulu ini dia yang mengatur harga. Terus kemudian ini yang punya produk di Indonesia paling banyak ngeluh. Apa ini berdua kok harganya mahal banget? Akhirnya mereka membuat TV sendiri tapi akhirnya mereka juga harganya sama. Tapi memang waktu itu TV ini menawarkan program-program TV yang bagus ya. Jadi sangat dikenal TV ini itu mempromosikan anime atau animasi dari Jepang. Jadi mereka daya tariknya lebih tinggi. Lalu kemudian datang ini nih. Kemudian mereka luar biasa juga, dan kemudian Pemrakarsa TV ini pindah ke sini. Dan ya kalian nanti bisa belajar itu ya. Nah, itu juga penting tuh, itu adalah suatu apa namanya? Kenyataan sejarah TV yang kita tidak mungkin dapatkan di kelas, tapi kita bisa tahu di tempat lain gitu. Jadi luar biasa yang dilakukan semua TV sih, nggak cuma TV ini aja. Semua TV ini luar biasa, mereka bisa menggenerasikan income sebesar ini. Nah, ini saya akan share aja. Jadi TV ini mempunyai suatu acara namanya, jadi mereka fact ya, 7 apa gitu ya, 7 gunung terbesar, 7 tempat wisata yang bagus, dan mereka mengambil cuplikan itu dari kanal digital YouTube, dan mereka mengkompilasikan itu, dan mereka acaranya sore, dan luar biasa. Saya dengar second hand ya, beritanya second hand, jadi saya tidak mendengarnya sendiri, saya dengar dari kawan saya yang kerja di situ. Mereka bisa menggenerasikan untung 1,4 triliun, 1,4 triliun dari jam 5 sampai jam 7. Bayangkan, dari harga segini aja setahun bisa 1,4 triliun. Jadi kalau misalkan ini dikali 3, artinya prime time itu setahunnya bisa 4 sampai 5 triliun per tahun. Nah, jadi yang ini aja bisa menghasilkan 1,4 triliun, artinya yang ini yang 3 kali lipat bisa 4 sampai 5 triliun per tahun. Nah, itu acara itu luar biasa sekali. Kami kawan-kawan di TV sempat ngitung-ngitung tuh biaya produksinya sebulan berapa ya gitu. Ada narator, ada editor, ada operator, dan kita sempat operatornya ada 2, editornya ada 3, naratornya ada 2, kreatifnya ada 5, sampai OB-nya juga kalau kita taruh jangan cuma 1, ada 2, dan mereka digaji rata-rata 10 juta, ya kan, ada 5, taruhlah ada 10, dan ya semua editor, narator, dan ada OB 2 orang, dan mereka gajinya 10 juta. Artinya mereka menghabiskan 100 juta per bulan, mereka digajinya per bulan, tapi mereka mendapatkan untung ini per spot, per 30 detik. Jadi mereka tidak akan pernah rugi. Jadi TV itu akan selalu untung gitu ya, apalagi di prime time ya. Nah, prime time ini menarik juga. Ada prime time yang pernah menembus sharing terbesar? Ada ya, yaitu adalah acara ini di TV. Nah, ini adalah acara yang sharingnya paling tinggi dan gak pernah akan ditembus oleh yang lain, karena ini berlangsung 6 jam. Saya lupa apakah ini atau pokoknya gak jauh beda namanya. Ada ini juga kalau nggak salah. Nah, ini juga ada ini. Nah, makanya luar biasa ya. Nah ini ya, 2 acara ini
acaranya yang menembus sharing terbesar. Karena kenapa? Oh ya benar, kayaknya acara ini saya betul ya. Ya acara ini. Karena presenternya ini sukses banget orang ini membuat acara itu ya. Ya betul sekali. Nah, acara ini ya betul. Jadi acara ini sukses banget. Presenter tadi ini juga sukses banget mereka dan presenter acara itu yang membuat presenter itu langsung presenter yang tersukses pada waktu itu. Kalau enggak, iya betul kalau nggak salah. Betul nggak sih? Ya, betul ya. Dan selain itu juga ada ini ya, mereka langsung menjadi saya kurang ya pokoknya mereka menjadi presenter yang sangat sukses pada waktu itu karena mereka membawakan acara yang luar biasa pada waktu itu. Nah, bayangkan ini 1,4 triliun dan ternyata mereka paling murah, tapi ini 5,45 sama 4 triliun, tapi memang harga produksinya agak lebih mahal gitu. Tapi sehingga mengatakan bahwa sebenarnya ini lebih menguntungkan daripada ini. Karena kenapa? Karena produksinya mahal juga. Bayangkan mereka harus beli right pembelian TV atau acara-acara besar itu. Nah, Mamma Mia itu ke gitu deh. Tidak sengaja nyebut merek. Nggak apa-apa. Jadi acara yang tadi saya berikan mereka 6 jam dan itu lebih murah. Nah, kalian bisa nonton, bisa lihat, bisa menganalisis produksi-produksi itu di internet. Kenapa lebih murah dan sebagainya dan berapa lebih murahnya? Katanya sih mereka bisa ngepres harga bisa sampai kalau nggak salah 50 miliar. 50 miliar itu murah menurut mereka. Itu artinya menurut mereka harga itu lebih murah 40% katanya. Ya silakan kalian lakukan analisis itu di internet dan mencari secara kolektif. Oke, ini peran agensi ya. Apa sih peran agensi itu? Jadi peran agensi itu adalah penengah antara prinsipal stasiun TV dan PH. Mereka memastikan bahwa iklan itu ditayangkan dengan baik dan mereka merusi semua pajak dan juga masalah penayangan iklan. Agensi juga memastikan proses pengadilan gambar produksi itu berjalan dengan baik. Ini mereka adalah quality control. Dan masalah dalam pengguna agensi adalah biasanya mereka full slot dan ternyata agensi memegang beberapa brand kompetitornya juga. Jadi mereka juga bisa melakukan fixed price ya. Dan ternyata agensi juga tidak memiliki sertifikasi karena mereka muncul ngilang begitu aja. Makanya permasalahan di Indonesia ini luar biasa pelik ya, antaranya adalah masalah kompetensi dan standarisasi. Nah, agensi di luar negeri yang membuka cabang di Indonesia juga banyak. Antara kalian bisa melihat di sini ya, agensi top agensi yang jadi favorit brand. Ini top luar negeri semua. Kecuali yang nanti yang di bawah itu punya Indonesia. Ini juga punya Indonesia. Ini punya luar negeri. Ini terkenal banget dari tahun 60-an dan bahkan punya buku dan punya acara TV berdedikasi untuk menceritakan sejarah tentang produksi agensi ini. Ini juga terkenal. Ini juga sangat terkenal tempat saya magang luar biasa dan ini juga terkenal juga. Jadi orang-orang kreatif di Indonesia ini biasanya mereka kerja di sini semua. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saya adalah bagian insan dari periklanan yang mengatakan bahwa ya iklan di Indonesia itu adalah orang-orang terdepan, mereka yang men-shape Indonesia gitu ya. Mereka yang menentukan tren pasar, mereka menentukan segalanya. Mereka adalah orang yang paling terdepan. Kalau misalnya ini dunia berubah gitu ya, ini berubah gitu. Ini orang iklan tuh paling depannya, dia berubah gitu. Jadi di depannya. Jadi mereka adalah pejuang-pejuang yang luar biasa. Walaupun memang kita belum punya kompetensi yang jelas di Indonesia. Nah, ini terakhir ya. Terakhirnya adalah apa sih masalah kontemporer periklanan di Indonesia ya? Tidak hanya di TV. Nomor satu, periklanan di Indonesia ini lagi beralih ke sektor digital. Tapi di sektor digitalnya belum dewasa. Tenaga kerja dan kurang, kepercayaan pelaku juga rendah. Saya katakan tadi di Indonesia itu belanja iklan masih 70%, bahkan masih 80% di TV, belum mau ke digital. Walaupun ternyata digital itu lebih murah. Dan ternyata mereka harus bersaing dengan brand-brand kecil gitu ya. Prinsipal kecil, agensi kecil, dan kemudian muncul produk-produk baru terutama di startup yang membuat itu lebih cepat juga. Dan sistemasinya belum matang. Jadi kita mau pindah rumah, iklan kita mau pindah rumah, tapi iklannya belum ada. Kita mau ke digital tapi belum ada. Ini masalah bener sih. Jadi menurut saya penyerapan lulusan mahasiswa sebaiknya lebih diarahkan ke digital daripada ke TV atau analog. Analog coba kita juga bertanya sebenarnya TV digital itu seperti apa. Sebenarnya TV selama
itu masih mengandalkan satu arah gitu, itu ya itu masih analog. Jadi kalau misalkan ya sekarang kita tahu distribusi acara yang luar biasa sekarang ini adalah Netflix, dan Netflix itu bebas iklan, dan yang masih ada iklannya itu ya YouTube, saya sebut aja udah seperti itu. Jadi memang sekarang kita itu lebih ke arah bukan ke produksi iklan, tapi lebih ke arah produksi acara konten yang bermanfaat. Jadi konten kreatornya itu seperti apa, dan konten kreator di Indonesia ini ada bukan ratusan lagi, udah ratusan ribu yang bisa dikatakan konten di Indonesia sudah mulai nyampah sebenarnya. Tapi nggak apa-apa kalau kalian istilahnya ingin mulai dari nol, jangan menganggap konten kalian sampah, karena sebenarnya di situ juga kalian belajar, nanti kan akan belajar etikanya. Jadi di Indonesia eh, ingin pindah rumah tapi rumahnya nggak ada. Tapi juga kasus yang lain kayak perfilman di Indonesia adalah ketika eh, ini mobil ingin ngebut dengan mesin yang udah usang, dan kita bisa lihat di sebelahnya ada anak-anak dengan mobil sport yang keren tapi mereka nggak tahu cara nyetir. Jadi di Indonesia ini masalahnya sangat pelik, dan ini adalah hanya sedikit dari permasalahan yang kita bisa kaji. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin Pak Supratman akan menjelaskan lebih banyak tentang masalah ini. Saya harap kalian bisa belajar banyak, dan terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.